fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah. 3 ibadah diantaranya yang pertama adalah sholat id. Ibadah sunnah ini seraya harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha. Mulai dari jamaah yang tua, yang muda, bahkan anak-anak kecil berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sejak awal pelaksanaannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat kita dan juga hidup kita, mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar sholat, di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha, bukan hanya kepasrahan begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ma'asyiral muslimin, ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha yang kedua adalah ibadah kurban. Sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang-orang lain. Tentu tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan perhitungan dengan hartanya, sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini yang tentu harus kita kikis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah tentu akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Tentu Allah akan menggantinya dengan yang lebih